Karena jumlahnya tidak sedikit, bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu. Nah, karena itu harapan kami kepada komite TPPU dan juga tim pelaksana komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat, karena seperti kata peribahasa tadi, ternyata dia sudah pecah di mulut, bukan pecah di perut. Karena itu mari kita sambut ini, dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prof. Mahfud MD. Bagi saya Prof. Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna. Mohon maaf Prof, ini bukan memuji di depan Prof. Ya, beliau sudah di eksekutif, beliau sudah di legislatif, beliau sudah di yudikatif. Barangkali belum ada manusia Indonesia seperti Prof. Mahfud MD yang berkarir, kemudian aktif di 3 cabang kekuasaan. Nah, oleh karena itu saya pikir ini patrialis, ya, satu lagi, ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian yudikatif. 2 orang ini yang menurut saya, tapi satu kemudian nasibnya tidak husnul khotimah, ya. Dan mudah-mudahan Prof. Mahfud MD tetap husnul khotimah, ya, dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam reshuffle kabinet tadi, karena di Maros tadi ketika ditanya wartawan Presiden bilang ada reshuffle, ya, karena Menteri Olahraga sudah kosong sehingga perlu ada reshuffle. Biasanya kalau 1 ada 2, 3, dan 4. Demikian Ketua, terkait dengan pandangan saya terkait dengan kegaduhan dalam tanda kutip ini, yang mudah-mudahan kita percayakan kepada Prof. Mahfud MD, ya, dan kemudian juga tim pelaksana komite TPPU untuk bisa, ya, bekerja dengan cepat. Demikian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, ada yang belum diungkapin. Mau pansus atau angket? Enggak dong, kita mau tanya dulu. Kan teman-teman Demokrat udah bilang tadi hak angket kan, ya. PKS mau nanya. Saya tidak dalam kapasitas itu, Oke. Tolong dipertimbangkan aja. Terima kasih. Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat, pimpinan komisi, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Mahfud selaku Ketua Komite, Sekretaris Komite, dan seluruh anggota komite yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya rasanya sedikit lega sekarang dibandingkan tadi siang. Tadi siang menjelang sore itu Pak Mahfud, dengan segala hormat Pak Mahfud begitu menggebu-gebu, marah, dan terlihat tonnya itu naik terus. Dan sekarang alhamdulillah, mungkin karena tadi belum buka dan sekarang sudah buka puasa, sekarang berbeda. Wajahnya sudah lebih cerah, sudah ada senyum. Nah, jadi kalau ini mungkin kalau Ibu Mahfud ada, Pak sekarang lebih ganteng loh, pasti Ibu Mahfud akan menjawab seperti itu. Bu Mahfud, bukan saya. Nah, walaupun mungkin itu tadi ada yang menyebut itu stylenya Pak Mahfud, dan atau mungkin ada masyarakat atau publik, sebagian publik yang suka dengan marah-marah. Dalam forum terhormat kali ini, menurut saya ini juga tempat terhormat, saya ingin mengajak semuanya saja. Mari kita selesaikan semuanya dengan adem, tenang, dan kepala dingin. Saya yakin semua hal juga akan selesai kalau dengan kepala dingin. Tapi kalau dengan emosi, nah, ada kata-kata yang keluar yang sebetulnya tidak kita harapkan semuanya. Dan saya berharap itu nanti bisa kita diklarifikasi hal-hal yang kurang enak, yang menimbulkan
masing-masing dari kita merasa dirugikan atau merasa kita merasa tidak enak lah untuk dipandang oleh publik. Pak Ketua Komite Pak Mahfud yang saya banggakan, yang saya hormati, saya kira kita semua sepakat ya, baik DPR maupun eksekutif, yudikatif, semuanya saja pemerintah, kita sepakat bahwa kita semua sama-sama ingin bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Namun sekali lagi Pak, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Salah satu fungsi kami adalah controlling, pengawasan, dan itu kami, Komisi 3 ini, selalu berupaya untuk bisa melakukan fungsi kami dengan sebaik mungkin. Nah, salah satunya termasuk dalam kesempatan kali ini kita melakukan fungsi kami. Dan yang kedua, saya rasa kita semua sepakat dari awal, kami ini, Komisi 3 sepakat dari awal untuk membuka atau mendukung hal-hal yang memang harusnya transparansi dibuka untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti yang tadi disampaikan terdahulu, yang sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan anggota Komisi 3, DPR di Komisi 3, bahwa ini harus clear dulu, ini harus jelas dulu, bahwa tidak ada yang ingin menutup-nutupi atau tidak ada yang ingin menghalang-halangi. Kita semua ingin segala sesuatunya ini bisa dilakukan dengan baik dan membuat publik juga tetap tenang. Nah, tadi Ketua Pimpinan Rapat menyampaikan setuju mana, pansus atau ini. Nah, saya rasanya setuju, saya secara pribadi dan mungkin juga bisa mewakili Poksi Nasdem, saya setuju untuk ini diselesaikan dengan pansus. Karena apa? Ini persoalan yang sangat besar. Data yang berbeda, yang tadi kami juga sangat kaget Pak Mahfud, mohon izin. Data ternyata yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11, sidang yang resmi dan forum yang terhormat, itu disampaikan, ternyata data itu Pak Mahfud sampaikan itu data yang tidak benar, atau data yang salah, atau data yang lemah. Dan sekarang datanya berbeda lagi. Nah, rasanya ini data yang angkanya angka yang besar-besar begini, gede-gede begini, ini harusnya, ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan yang harusnya tuntas. Dan rasanya saya setuju untuk ini kita bentuk pansus. Kemudian, sebetulnya saya ingin tanya, sebetulnya dengan data yang ada, itu para penegak hukum, di sini ada Pak Kabareskrim, ada Pak Jampidum. Ini rencananya mau diapakan nih data ini? Karena setahu kami yang punya kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik ini adalah aparat penegak hukum. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak Pak Iksan? Rio aja. Oke Rio. Terakhir Rio dari sisi kiri. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Mahfud. Beliau ini adalah dosen saya. Siap. Guru besar saya. Mohon maaf Pak Prof. Murid bertanya Pak. Pak Ketua Komite, dalam hal ini Pak Ketua Komite TPPU, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas responsivitas Bapak terhadap isu TPPU di Kementerian Keuangan yang menjadi tupoksi PPATK dan tentunya Komite TPPU. Namun begini Prof, kami menyimak pemberitaan di media setelah Pak Prof berbicara di hadapan pers mengenai informasi laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar yang awalnya 300 triliun dan diklarifikasi menjadi 349 triliun dan menyangkut 69 pegawai dan 160 laporan. Pak Prof,
menurut pandangan kami, penyampaian hasil analisa PPATK tersebut juga harus mematuhi koridor peraturan perundang-undangan. Penyampaian Bapak dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU. Oleh sebab itu, kami tetap berpandangan bahwa ketentuan harus dipatuhi demi menjaga kehormatan dan kepentingan hukum seluruh pihak yang dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, apa yang Bapak sampaikan berujung pula pada kegaduhan dan menjadi pertanyaan di masyarakat, bahwa sampai menimbulkan kegaduhan di DPR dan Kementerian Keuangan. Tentu ini bukan hal yang dilihat baik oleh masyarakat. Semua ini tentu harus kemudian dijelaskan secara clear dan benar atau akurat kepada masyarakat. Oleh sebab itu kami berpandangan bahwa penyampaian di publik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntabilitas. Artinya disampaikan tidak secara prematur, tapi penuh dengan prinsip kehati-hatian, data yang benar dan diyakini valid. Kami berpandangan bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum atau kepentingan hukum, serta menjaga kehormatan antar lembaga. Mohon maaf, Prof, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didik. Terima kasih, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang terhormat Prof. Mahfud beserta segenap anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pada saat awal menuju proses RDPU ini, hari-hari kemarin, ini juga sudah menjadi perhatian publik. Saya pribadi menunggu-nunggu kehadiran dari Prof. Mahfud beserta tim, karena saya mencatat bahwa satu hal, Prof. Mahfud ingin buka-bukaan di DPR terkait dengan temuan transaksi mencurigakan ini di DPR pertama. Kedua, kemudian juga Prof. Mahfud di dalam Twitternya menyampaikan bahwa bahasanya lugas sekali, mohon maaf Prof, ini yaitu terkait dengan menantang Pak Beni Arteria dan Pak Arsul Sani untuk hadir. Nah, itu tentu menjadi sebuah perhatian yang sangat menarik buat saya. Nah, hari ini saya cukup surprise dan terkejut terkait dengan dua hal itu. Satu halnya adalah bahwa Prof tadi sempat menyampaikan bahwa terkait dengan ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum yang ditujukan kepada anggota kami. Tentu kami di DPR memahami bahwa fungsi dan tugas kami di dalam melakukan pengawasan dengan mitra kami, dan kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum. Kami sama, ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan apalagi kami juga memahami bahwa ketika Prof. Mahfud ini kemudian menyampaikan sesuatu ke publik, biasanya gitu, yang keyakinan saya juga sering mengikuti sosial media dan style Prof. Mahfud, biasanya ada obstacle yang memang harus kita bongkar dan kita dorong rame-rame. Nah, hari ini tentu publik pasti akan terkejut-kejut, termasuk kita di DPR. Kemudian tiba-tiba muncul ada transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan yang jumlahnya sangat fantastis, yang mulai dari 300 hingga akhirnya 349. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian Prof. Mahfud dalam menyampaikan pada saat pertama ini karena di-trigger oleh peristiwa yang terjadi di negeri ini, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh putra seorang pegawai pajak kita gitu, yang kemudian terungkap di publik, diangkat sosial media, bagaimana kemudian ketidakwajaran profil dengan kekayaan yang dimiliki oleh
RAT begitu. Nah, tapi saya kok punya keyakinan lain bahwa bukan hanya sekedar itu. Mudah-mudahan asumsi saya benar, karena seperti yang lalu-lalu ketika Prof mengangkat kasus Sambo, tentu ini ada obstacle besar yang menghalangi keterbukaan kasus ini. Nah, ini yang ingin juga kami konfirmasi ke Prof. Apakah memang yang melatar belakangi Prof kemudian menyampaikan ke publik ini memang ada dorongan besar karena ada obstacle besar terkait dengan pemberantasan TPPU kita, apalagi kemudian pada saat Prof memberikan materinya di ISDM kemarin, Prof menyampaikan bahwa, mohon maaf kalau salah dikoreksi Prof, bahwa kiri kanan menoleh selalu ada korupsi. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semuanya karena di Kementerian Keuangan ini memang selain jumlahnya besar, ini sangat fantastis. Kemudian juga jika kita melihat selainnya disampaikan Pak Hinca tadi, bahwa sektor sumber daya alam potensi korupsinya juga sangat besar, dan Prof juga menyampaikan ke kita bahwa di situ ada potensi pungli dan obstacle terkait dengan kemarin batu bara ke Hongkong ya yang disampaikan Prof, saya mengikuti Prof itu. Nah, maksud saya adalah jika hari ini ya kita mendengar apa yang disampaikan Prof Mahfud, ya betul dibuka oleh Prof Mahfud tadi, ternyata juga sungguh mengejutkan kita semuanya, berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani pada saat menyampaikan keterangan atau RDP di Komisi 11 yang kita anggap keterangan Bu Sri Mulyani ini dengan narasi yang begitu indah, dengan presentasi yang begitu terstruktur, seolah-olah itu adalah sebuah narasi yang bisa meyakinkan kita. Ternyata hari ini dikonfirmasi bahwa apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Komite Koordinasi Nasional TPPU ini. Nah, ini justru menambah deret panjang pertanyaan yang hari ini seharusnya masyarakat mendapatkan kejelasan. Justru ini semakin tidak jelas dari kejelasan itu, sehingga perlu kita ungkap lagi begitu. Jadi jika kemudian ada anggapan bahwa siapa sebetulnya yang ingin tanda kutip gitu, tidak mengungkap TPPU dengan terang, siapa yang ingin melindungi pelaku-pelaku kejahatan ini, tentu ini juga sah-sah saja ketika masyarakat kemudian menyimpulkan sementara hingga nanti didapatkan kesimpulan yang tepat setelah ada clearance dari Menteri Keuangan. Karena memang kemarin sempat bingung Prof, ketika pertama Prof menyampaikan, kemudian Prof ketemu Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan ketemu bertiga dengan PPATK, semakin tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong kita, Komisi 3 tentu ingin dalam semangat yang sama untuk membuka seterang-terangnya, dan jika memang ditemukan ada kejahatan baik TPPU maupun predikat crime-nya, ya harus diusut setuntas-tuntasnya gitu. Bahkan mohon maaf, jika kemudian hari ini ada dugaan bahwa ada kemungkinan informasi yang didapat Bu Sri Mulyani dari anak buahnya tidak sepenuhnya benar ataupun kemudian ditutup-tutupin, ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Karena saya mengikuti rapatnya dengan PPATK kemarin, di sana PPATK menyampaikan bahwa dari sekian banyak laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, yang baru ditindaklanjuti baru kalau tidak salah 59% Pak Ivan ya. Nah, artinya masih ada cukup banyak juga laporan yang disampaikan PPATK yang belum ditindaklanjuti. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Pertama adalah bahwa apakah kalau kemudian ada indikasi bahwa laporan atau Bu Sri Mulyani ini mendapat informasi yang tidak utuh, yang tidak benar dari pegawainya, jangan sampai demikian juga Pak. Tindak lanjut laporan yang sudah ditindaklanjut 59% ini, kemudian juga ada potensi-potensi abuse of power di sana. Jangan sampai informasi yang disampaikan PPATK ini malah menjadi bahan gitu. Bahan untuk apa? Untuk transaksional, untuk yang lain-lain. Boleh saja dugaan itu kami lakukan, karena jika ini benar bahwa ada hal yang ditutup-tutupi oleh pegawai Kementerian Keuangan atau oknumnya, tentu ini juga menimbulkan kecurigaan di tingkat
yang lainnya begitu. Itu mohon menjadi perhatian kita. Jika itu memang semangat kita ingin membongkar semua kejahatan termasuk TPPU ini, ya tidak perlu lagi kita pick and choose ataupun juga tebang pilih, harus kita lakukan semuanya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan memang tadi saya juga menggarisbawahi dari Bang Hinca tadi bahwa memang publik, wartawan, masyarakat selalu bertanya mengenai masalah RUU perampasan aset, karena diharapkan ini mampu untuk mengungkap kejahatan TPPU dari manapun sumbernya, bukan hanya di Kementerian Keuangan, karena kejahatan-kejahatan lain juga banyak sekali begitu. Nah, untuk itu sepakat kami, ya, jika memang ini dirasakan sangat urgent dan dalam kondisi kegentingan memaksa, ya saya pikir pemerintah atau presiden bisa mengambil hak-hak prerogatifnya untuk mempercepat lahirnya RUU perampasan aset ini. Mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Owi Hadi. Terima kasih pimpinan. Ya, hormat pimpinan dan anggota Komisi 3. Di sini ada Ketua Komite TPPU Pak Mahfud dan juga beserta anggota dari komite yang mungkin saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Prof, jadi saya ingin memflashback sedikit mengenai masalah data ini.